Saya akan membaca nanti dari Srimad Bhagavatam tentang Srimati Radharani. Kita nyanyi sedikit ya. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Raja Janaranjana Yamuna Tiravanachari. Yasodhanandana Raja Janaranjana Yamuna Tiravanachari. Yasodhanandana Raja Janaranjana Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Raja Janaranjana Yamuna Tiravanachari. Yasodhanandana Raja Janaranjana Yamuna Tiravanachari.
Lemas kayaknya ya. Puasa Prabu. Apa pada cemas? Ya. Sedikit. Saya yang lemas, saya nularin ke Prabu. Kita baca dari, saya tadi dapat nanya Mas Haji Candan, bukunya gimana? Pegawatan. Yang terbaru. Mau baca dari sana soalnya. Kita nanti ikuti. Oh ada? Nah, boleh. Yang rusak dia, yang cocok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Rapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Mascha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padang Sagana Lalita Sri Visakantam Mascha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanur Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kalau kita tunggu bukunya ya. Ini saya ambil dari jilid 5 yang semestinya sudah terbit ya, Srimad Bhagavatam skanda 10 jilid 5, yaitu dari bab 30 sloka 28. Tapi coba pelan-pelan kita baca bersama ya. Skanda 10 bab 30 sloka 28. Anayaratito nunam. Bisa diulangi? Anayaratito nunam. Wah beneran pada lemas ini. Atau pakai masker ya? Maskernya itu. Bhagawan Harir Iswara. Bhagawan Harir Iswara. Yano Wihaya Govinda. Yano Wihaya Govinda. Prito Yam Anayat Raha. Prito Yam Anayat Raha. Anayaratito nunam.
Bagawan Harir Iswara Yano Wihaya Govinda Prito Yam Anayat Raha. Sloka ini diucapkan oleh para gopi ketika kehilangan Krishna, kemudian mencari Krishna, ya kan. Ingat lila Krishna bersama para gopi di tengah hutan pada malam hari, kemudian tarian rasa, di tengah tarian rasa Krishna kabur, Krishna lenyap, ya. Kemudian para gopi kebingungan, cemas mencari Krishna. Nah, ini salah satu ayat dalam bab itu, ya. Anaya oleh dia, gopi itu. Ada dita dipuja secara sempurna. Nunam pasti. Bagawan personalitas Tuhan yang Maha Esa. Hari Sri Krishna. Iswara sang pengendali tertinggi. Yat sebanyak. Nah kami. Wihaya mengabaikan. Govinda Sri Govinda. Trita terpuaskan. Yang oleh siapa? Anayat dibawa. Raha ke tempat tersendiri. Terjemahan, gopi yang satu ini pasti telah memuja personalitas Tuhan yang Maha Esa, Govinda, Dia yang Maha Perkasa secara sempurna. Sebab sedemikian terpuaskannya dia oleh gopi itu hingga dia mengabaikan kita semua, lalu membawa gopi itu ke tempat tersendiri. Kita ulangi bersama. Gopi yang satu ini pasti telah memuja personalitas Tuhan yang Maha Esa, Govinda, Dia yang Maha Perkasa secara sempurna. Sebab sedemikian terpuaskannya dia oleh gopi itu hingga dia mengabaikan kita semua, lalu membawa gopi itu ke tempat tersendiri. Penjelasan oleh murid-murid Srila Prabhupada. Srila Wiswanath Chakravarti menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh kata Aradhita adalah Srimati Radharani. Beliau memberi ulasan dari Wiswanath Chakravarti. Rishi Sukadeva Goswami telah berusaha dengan segala cara untuk menyembunyikan nama Radha, tetapi kini nama tersebut bersinar cemerlang dengan sendirinya dari mulut beliau. Karunia Radha lah yang membuat beliau akhirnya mengucapkan namanya, sehingga kata Aradhita itu ibarat riuh suara genderang untuk mengumandangkan tentang keberuntungan Radha. Walaupun para gopi berbicara tentang Srimati Radharani seolah cemburu, sesungguhnya mereka sangat bahagia melihat bahwa Radha telah memikat Sri Krishna. Srila Wiswanath Chakravarti mengutip uraian terperinci berikut tentang jejak telapak kaki Srimati Radharani sebagaimana yang diuraikan oleh Srila Rupa Goswami di dalam karya beliau yang berjudul Sri Ujjwala Nilamani. Di bawah ibu jari kaki kirinya terdapat tanda bulir gandum, di bawahnya terdapat tanda cakra, di bawah cakra terdapat tanda payung, lalu di bawah payung terdapat tanda gelang. Garis vertikal memanjang dari tengah telapak kakinya hingga ke tengah antara ibu jari dan jari kedua. Di bawah jari tengah terdapat tanda bunga padma, di bawahnya terdapat tanda bendera beserta umbul-umbul, lalu di bawah bendera terdapat tanda tumbuhan merambat beserta sekuntum bunga. Di bawah jari kelingkingnya terdapat tanda tongkat pengendali gajah, lalu di tumitnya terdapat tanda bulan setengah. Dengan demikian ada 11 tanda di telapak kaki kiri Radharani. Di bawah ibu jari kaki kanannya terdapat tanda kerang sangkakala, lalu di bawahnya terdapat tanda tombak. Di bawah jari kelingking kaki kanannya terdapat tanda altar persembahan, di bawahnya terdapat tanda anting-anting, lalu di bawah anting-anting terdapat tanda tombak.
Di bawah jari kedua, ketiga, keempat, dan jari kelingking terdapat tanda gunung. Di bawahnya terdapat tanda kereta kencana, lalu di tumit terdapat tanda ikan. Dengan demikian secara keseluruhan terdapat 19 tanda berbeda di telapak kaki Srimati Radharani. Ya, sekaligus Prabhu dan Mataji bisa darsan ya sama kaki Padma Srimati Radharani. Itu darsannya detail lagi ya, dari Ujwala Nilamani. Kalau sama Arca darsan kan kelihatan atasnya aja. Ini kita lihat telapak kakinya ya. Saya pernah dengar seperti itu, memang juga dikatakan hanya pada Radha Stamila kita bisa lihat kaki Padma Radha. Demikian dari ayat ini dikatakan satu-satunya yang mengungkap identitas Radha Srimati Radharani di dalam Srimad Bhagavatam ya. Srimad Bhagavatam yang sedemikian luasnya itu hanya satu ayat ini yang mengungkap identitas Radha Srimati Radharani. Dan ini pun dikatakan, kalau saya dulu pernah menulis ini keceplosannya Sukadewa Goswami ya, keceplosan Sukadewa Goswami. Padahal di sini kan sudah disebutkan oleh Wiswanath Cakrawarti Thakur bahwa Sukadewa Goswami telah berusaha dengan segala cara menyembunyikan nama Radha. Nah, kenapa nama Radha itu disembunyikan? Ada beberapa penjelasan juga, yaitu bahwa Sukadewa Goswami itu adalah burung peliharaannya Srimati Radharani ya. Kalau menyebutkan nama tuannya dia bisa tenggelam dalam kebahagiaan rohani terus pingsan, jadi nggak bisa ngelanjutin ngomong gitu, nggak bisa ngelanjutin Srimad Bhagavatam. Yang menarik yang ingin saya ungkap di sini adalah bahwa Srimati Radharani nama beliau tidak secara eksplisit memang dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kita di dalam kesadaran Krishna, ajaran Gaudiya Vaishnava, khususnya pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu ini, kita memuja objek pemujaan tertinggi kita adalah Radha Krishna, dan mendasarkan filosofi kita, teologi kita itu ke Srimad Bhagavatam ya. Memang Srimad Bhagavatam dan Bhagavad Gita tentunya sebagai basic, sebagai dasar, dan beberapa kitab Upanishad seperti Isopanishad itu Isa Upanishad. Ini perlu kita pahami dengan baik posisi kita ya terkait dengan sorotan terhadap kita belakangan juga apakah Hindu atau bukan gitu ya. Yang kita pelajari Weda, udah simpel aja sebenarnya. Siapa yang belajar Weda ya Hindu bukan gitu. Jadi nggak perlu berkecil hati soal itu sudah terang benderang gitu. Dan kemudian yang perlu dipahami juga adalah bahwa objek pemujaan tertinggi kita yaitu Radha Krishna, tentang Radha itu sendiri di dalam kitab yang menjadi dasar itu tidak banyak diuraikan. Tapi kita kemudian dalam kesadaran Krishna ini kan banyak mendengar uraian tentang Srimati Radharani. Nah, datangnya dari mana uraian itu? Dan itu kemudian kita jadikan seperti pegangan bahwa oh Srimati Radharani seperti ini, ada gopi, kemudian pelayanan kepada Krishna. Itu datangnya dari mana uraian-uraian itu? Ya, dari kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid Sri Chaitanya Mahaprabhu, yaitu Sat Goswami, 6 Goswami, khususnya Rupa Goswami, Sanatana Goswami, dan Jiwa Goswami itu yang banyak menulis. Tapi yang lainnya juga ya Raghunath Das Goswami. Semua menulis kitab-kitab yang menguraikan secara lebih terperinci tentang percintaan rohani Radha dan Krishna itu. Jadi sebenarnya uraian detail percintaan rohani itu tidak ada di Srimad Bhagavatam ya. Itu secara global saja, tapi memang diposisikan di Srimad Bhagavatam itu sebagai puncak, sebagai istilahnya bab 10 itu skanda 10 itu sumum bonum, memang puncak dari Gaudiya Vaishnava itu. Nah, mengapa ini penting saya angkat, yaitu bahwa supaya kita juga tahu posisi kita dalam memahami tentang Radha dan Krishna gitu ya. Jadi Radha dan Krishna itu adalah segala rincian filosofi yang kita kenal itu dari murid-murid Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nah, itu bisa dikatakan itu tidak mengacu kepada kitab-kitab Weda yang sebelum zaman kemunculan Sri Chaitanya.
Jadi itu spesifik untuk kita nih pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu, yaitu para Gaudiya Vaishnava. Dan kenapa ada teologi atau filosofi itu, ya memang ada maksudnya. Beliau mengajak kita untuk menjalin hubungan rasa dengan Krishna itu dalam level yang tertinggi, yaitu cinta kasih rohani. Itu yang digambarkan oleh Srimati Radharani. Dan di sini yang coba saya singgung untuk biar relevansinya buat kita ya. Kadang-kadang kalau kita mendengar cerita-cerita tentang lila-lila rohani Radha dan Krishna itu kan memang menarik secara kisahnya begitu, secara uraiannya itu banyak uraian yang manis itu. Tapi perlu dipahami bahwa ada nilai-nilai yang perlu kita cermati untuk kemudian kita dapatkan nilai itu, kita praktikkan dalam kita berbakti. Jadi bukan sekedar kita menikmati uraian itu. Memang seperti itulah kedudukan dari lila-lila Krishna itu. Ada poin filosofis yang dikemukakan, disampaikan di sana untuk para sadaka, yaitu bagi kita ini dalam praktik sadhana Krishna itu. Poin-poin filosofis itu perlu kita ketahui. Itulah yang kita mestinya dapatkan dari guru-guru kita, dari acarya yang menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Ada maksud atau ada poin dari lila itu yang kemudian bisa kita serap, kita pahami, kemudian kita praktikkan dalam praktik bakti kita sehari-hari. Nah, nantinya itu saya kasih gambaran saja bahwa setelah praktik itu dilakukan dengan tepat, itu nanti akan mengantarkan kita progresif atau maju terus dalam bakti itu berupa keinsafan ya. Realisasi di dalam menginsafi tentang filosofi itu sendiri, menginsafi tentang kedudukan kita. Nah, nanti setelah keinsafan itu tercapai, ada suatu pengungkapan pengalaman rasa yang berbeda ya, dalam arti di titik itulah nanti kita diungkap dengan lila-lila Krishna itu dengan pemahaman yang berbeda. Jadi dia bolak-balik ya. Pertama lila itu kita terima, kita dengarkan berupa cerita-cerita, baik kita baca sendiri dari buku atau kita dengar dari guru, dari acarya. Kemudian kita serap poin-poin filosofinya, kita terapkan, kita praktikkan dengan baik. Kemudian kesadaran kita diangkat dengan mempraktikkan itu, dengan bakti, dengan sadhana, diangkat mencapai suatu tingkatan kesadaran yang tertentu di mana kemudian lila itu terungkap kembali bagi kita. Tapi tidak seperti sebelumnya ketika itu hanya katakanlah berupa cerita-cerita yang kita dapatkan dari buku atau dari acarya. Karena dikatakan lila Krishna itu tidak ada batasnya. Jadi bukan hanya sekedar yang ada di kitab itu. Nanti terungkapnya kepada kita itu ya sesuai dengan kadar kemajuan kita. Nah, apa yang bisa kita coba tangkap poin filosofinya dari kedudukan Srimati Radharani ya. Jadi kita semua sudah memahami beliaulah Srimati Radharani lah penyembah yang tertinggi gitu ya, yang paling dicintai oleh Sri Krishna. Nah, kenapa gitu? Nah, tadi ada kata aradita. Aradita itu diterjemahkan pemujaan. Dia yang memuja Krishna dengan cara yang paling sempurna sehingga Krishna sampai meninggalkan kita gitu. Ini para gopi yang ngomong hanya pergi bersama Radharani saja. Jadi Radha saja yang dipilih. Kedudukan Srimati Radharani yang istimewa itu adalah terkait dengan aradita itu, pemujaan. Kan itu juga kita bisa dengar tentang pemujaan ya. Kita memuja Krishna, pemujaan kepada Krishna gitu. Tapi yang dilakukan para gopi itu bukan pemujaan seperti kita memahami pemujaan. Kalau kita memahami pemujaan bagaimana ya? Puja misalnya ritual gitu. Offering, abhiseka, arati, kan itu kita pahami sebagai pemujaan ya. Tapi yang dimaksud di sini pemujaan yang dilakukan oleh Radha itu bukan pemujaan itu. Radha nggak
bakti itu sama Krishna kan enggak ya. Lain, pemujaan itu maksudnya ini terkait juga dengan bakti itu sendiri, yaitu pelayanan. Pemujaan itu melayani. Nah, melayani itu kembali bagi kita apa pemahaman kita tentang melayani. Ya, pelayanan di ashram, pelayanan di altar, pelayanan ya mungkin termasuk juga menyebarkan buku itu sudah mulai meluas pelayanannya, pelayanan harinam, pelayanan persat gitu, pelayanan apa lagi. Saya coba mengajak untuk memahami secara lebih mendalam lagi apa maksudnya pelayanan itu ya. Radha dan para gopi itu adalah yang melakukan pelayanan paling mulia, paling tinggi kepada Krishna. Saya coba membawanya itu kalau pelayanan itu melakukan sesuatu untuk pihak lain ya, untuk orang lain. Melakukan sesuatu untuk orang lain. Bisa juga dikaitkan dengan memberi ya. Memberi sesuatu, memberi pelayanan, memberi jasa, gitu kan namanya melayani ya. Pelayanan. Jadi ada pihak lain di luar diri kita yang kita layani, yang kita beri sesuatu. Apa yang kita beri itu? Ya, apa yang menyenangkan hatinya. Itu pelayanan cinta. Jadi apa yang menyenangkan hati pihak lain itu. Nah, itulah yang diberikan oleh Radha, yang diperlihatkan oleh para gopi kepada Krishna. Mereka memberikan praktis segala sesuatu ya. Kalau Prabhu dan tadi cermati tentang kedudukan penyembah-penyembah lain, kan kita tahu juga ada banyak penyembah Krishna di Bhagavatam ya. Ada Prahlad, ada siapa lagi Gajendra, ada siapa lagi Prithu Maharaj, Rishabhadewa, itu inkarnasi. Penyembah-penyembah itu yang Narada dan sebagainya, itu ada juga di Brihad Bhagavatamrita tentang tingkatan-tingkatan penyembah itu. Nah, kalau dicermati masing-masing penyembah Krishna itu yang melakukan pelayanan kepada Krishna itu, mereka hanya dikatakan hanya sebagian aspek saja dalam persembahan cinta ke pelayanan itu. Yang paling sempurna, paling total adalah para gopi ya. Yaitu Srimati Radharani puncaknya. Apa totalitas mereka? Nah, itulah diuraikan di dalam skanda 10 itu, bahwa di tengah malam, di tengah hutan, Krishna niup seruling, berani mereka datang. Coba dipahami skinnya ya, apa namanya, panggungnya gitu, skin pemandangannya, tengah hutan gitu, hutan lebat, hutan Vrindavan itu, tengah malam, perempuan datang ke sana memenuhi panggilan Krishna. Karena suara seruling Krishna itu yang begitu memikat hati itu terdengar, mereka udah spontan lari. Itu yang dilabrak ya, yang dilawan, rasa takut terhadap. Belum lagi mereka ini kan istri-istri ya, ada suami itu, coba bayangin ya. Jadi mereka ini ninggalin tanggung jawab yang begitu besar, tengah malam ke tengah hutan gitu. Itu udah ekstrim banget dah, itu ekstrimnya banget dah, penyerahan diri itu pokoknya nggak ada lagi yang lebih ekstrim daripada itu. Makanya dikatakan mereka itu melakukan pelayanan kepada Krishna yang paling tinggi. Nah, apa yang mereka lakukan ke sana itu ya untuk memuaskan Krishna, menyenangkan hati Krishna. Itu poin dasarnya, basic principle-nya, prinsip dasar dari kenapa mereka begitu mulia para gopi itu. Kemudian tentang apa yang kemudian kegiatan yang dilakukan di sana, detailnya seperti apa, nah itu sifatnya esoterik uraiannya. Esoterik itu artinya harus dipahami dengan koridor pemahaman tertentu, tidak boleh sembarangan. Misalnya dikatakan di sana Radha dan Krishna dan para gopi itu melakukan percintaan rohani. Nah, kalau kita memahami percintaan gitu kan, kita kira seperti yang kita bayangin gitu, bukan ya, bukan itu. Makanya diistilahkan itu adalah uraian esoterik.
harus dipahami dengan satu framework atau cara pemahaman tertentu. Nggak boleh sembarang menurut kita, menurut cara pandang kita. Tapi bagi kita nih, sekarang yang saya ajak program untuk memahami adalah prinsip dasar pelayanan itu, bahwa keinginan kita melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk pihak lain di luar diri kita, itulah yang mulia sebagai aspek mulia sebagai bakti yang dilakukan oleh para gopi itu, yang dicontohkan dengan level ekstrimnya itu. Kemudian bagi kita seperti apa relevansinya? Jadi prinsip dasar itu aja kita pegang, bahwa kita dalam berbakti ini ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk pihak lain, untuk kebaikan dia, untuk kesenangan dia, bukan kita. Nah, ini sudah prinsip dasar cinta ya, melakukan sesuatu untuk menyenangkan kekasih kita. Kemudian kan kita mungkin bertanya ya, itu kan para gopi enak, ada Krishna langsung, dia langsung mencurahkan cintanya kepada Krishna. Kalau kita sekarang gimana? Krishna mana? Ya, mana Krishna bagi kita? Ya, itu banyak bisa dipahami ya. Krishna yang mana bagi kita itu bisa wujud Krishna sebagai arca, bisa wujud Krishna sebagai nama suci Krishna, atau nanti lebih lanjut kita bisa coba kupas ya. Nah, saya ingin juga mengungkap, ada satu saya pernah baca dari dari kitab Priti Sandarbha, salah satu dari Sat Sandarbha karya Jiwa Goswami, murid sejatinya Mahaprabhu Sat Goswami itu ya. Di sana dikatakan bahwa bagi seorang bakta atau penyembah yang tercerahkan dalam bakti kepada Krishna itu, bagi dia hanya ada dirinya dan Krishna. Di dunia ini dia mengada hidup hanya ada dirinya dan Krishna. Dia hanya ada dirinya sebagai jiwa dan ada Krishna sebagai Iswara, sebagai Tuhan gitu. Segala yang lain itu adalah Krishna di luar dirinya. Karena kan ada diri kita, ada dirinya, segala yang di luar dia itu adalah Krishna. Itu artinya semua makhluk hidup, segala manifestasi dunia, segala hal yang terjadi di dunia terhadap dirinya itu dia lihat sebagai Krishna. Ini sudah penglihatan seorang premi bakta ya, melihat Krishna senantiasa. Tapi kita bisa kok memahami itu dengan sederhana. Apapun yang kita lihat di luar diri kita itu adalah Krishna. Kemudian kita ingin melayani Krishna, kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Krishna, kita ingin memberi cinta kita kepada Krishna. Lakukanlah itu kepada semua di luar diri kita. Ya, itu ada dasar sastranya berdasarkan Priti Sandarbha itu, bahwa segala sesuatu yang di luar diri kita itu adalah Krishna. Dalam upaya kita untuk bisa mencintai Krishna, maka kita nggak perlu jauh-jauh berpikir. Dengan siapapun kita berinteraksi, dengan makhluk hidup manapun, bukan hanya dengan manusia, atau bahkan bukan dengan makhluk hidup, tapi dengan kejadian gitu. Dalam arti ada sesuatu terjadi kepada kita memahaminya, oh ini Krishna datang melakukan sesuatu untuk saya. Kita kemudian meresponnya dengan sikap pelayanan tadi, sikap memberi sesuatu demi kepuasan. Nah, misalnya ini konteks kita kan paling dekat-dekat ya kita dengan lingkungan kita, dengan keluarga, di rumah tangga, dengan pasangan, dengan anak, istri, suami, itu kita bisa lihat mereka ini sebagai manifestasi Krishna. Kemudian kita berelasi, berinteraksi dengan mereka dengan sikap pelayanan. Jadi apa yang mereka bisa, ya apa yang bisa memuaskan mereka, bisa membahagiakan mereka, itulah yang kita lakukan. Dan itu nggak terbatas kepada siapapun, karena segala di luar diri kita itu adalah manifestasi Krishna. Jadi ya kita bisa lihat Krishna senantiasa dalam segala keadaan, dimanapun, kapanpun. Dan kemudian bagaimana wujud nyatanya untuk melakukan sesuatu untuk Krishna itu, pelayanan kepada Krishna itu. Nah, itulah kita harus bisa peka
kan konsekuensinya kita ingin menyenangkan seseorang. Misalnya saya dengan Prabu Madawa nih, gimana cara saya nyenangin Prabu Madawa? Saya harus tahu Prabu Madawa maunya apa, senangnya apa, itu yang saya berikan. Tapi ada batasan-batasan juga bahwa apa yang dia senangin bisa jadi buruk untuk dirinya, saya nggak kasih. Itu luas sekali lagi pemahamannya. Kita bukannya dengan gampangnya memberikan segalanya kepada objek cinta kita itu. Misalnya kepada anak, kalau kita menyayangi anak bukan berarti memenuhi segala keinginannya dia. Ya halus ya, perlu dipahami. Kita melakukan sesuatu yang baik untuk pihak lain di luar diri kita, itulah pelayanan. Nah, untuk bisa begitu kita harus paham benar apa yang baik buat mereka, apa yang baik buat orang lain. Nah, ini hanya bisa Prabu dan Mataji capai itu bila kita punya kepekaan. Ya, kepekaan bisa memahami orang lain. Jadi kita nggak sibuk dengan diri kita sendiri. Kita melihat orang lain tuh butuhnya apa. Kita lihat dari sudut pandang dia tuh perlu apa yang baik buat dia. Bisa nggak kita nggak mikirin diri kita, hanya kita mikirin orang lain. Itulah cinta ya. Jadi itu hanya bisa dicapai kalau kita bisa keluar dari, nah ini masuk ke wacana pikiran. Biasanya kita hanya asik dengan pikiran kita sendiri, dengan kebutuhan kepuasan kita sendiri. Itulah isi pikiran kita sebenarnya. Isi pikiran kita itu apa pasti apa-apa untuk diri kita sendiri. Kalau dalam keadaan seperti itu gimana kita bisa mikirin orang lain ya? Nggak bisa. Pasti kita hanya mikirin apa untuk kepentingan kita. Karena itulah sebenarnya dalam jalan bakti pertama-tama di tingkat dasar itu adalah soal pengendalian pikiran. Ajaran-ajaran Bhagavad Gita dari bab 1 sampai bab 18 itu pengendalian indria, pengendalian pikiran. Untuk tujuan itu supaya pikiran itu enggak kita sibuk asik dengan diri kita sendiri, mulai bisa memikirkan orang lain. Nah itulah nanti dari sana baru ada bakti, baru ada melakukan pelayanan kepada pihak lain. Kalau itu nggak kita capai ya kita bisa aja nganggap diri melakukan pelayanan, tapi sebenarnya kita sedang nyenangin diri, nyari kepuasan, nyari pemenuhan untuk diri kita. Karena kita nggak sadar kita sedang dibawa oleh pikiran kita. Kita nganggap aja saya melakukan pelayanan nih. Nah, realnya bagaimana? Saya coba angkat soal kirtan misalnya. Bagi pemimpin kirtan, saya ingat Prabu Krishna Saka pernah cerita sama saya. Karena saya sampaikan Prabu tadi kirtannya bagus, saya ucapkan terima kasih. Prabu langsung bilang ya, saya berpikir gimana caranya muasin penyembah gitu. Prabu ingat ya ketika begitu saya langsung terketuk begitu hati saya itu bergerak. Oh begitu Prabunya berpikir. Jadi enak kita kirtan karena dia mimpin kirtan tuh mikirin kita supaya kita nyanyinya enak, terus bersemangat, ada rasa kebahagiaan gitu. Kalau berpikir seperti itu, kita pasti langsung bisa ngerasain juga. Kita juga connect gitu ya, merasakan persembahan Prabunya itu untuk kita gitu. Supaya kita ini puas juga kirtan bersama-sama. Nah itu bisa terus diasah sejauh mana kita bisa ingin melakukan yang terbaik buat pihak lain. Itu ada batasnya. Perbaikannya ya, perbaikan kualitasnya. Nah sebaliknya kalau kita kirtan tapi kita nggak mikirin pihak lain, kita mikirin untuk kepuasan diri kita, ya seperti apa contohnya? Kemudian tadi itu udah kebayang maksudnya. Ya saya termasuk karena pengaruh Guru Maharaj juga nih. Kalau kirtan terlalu keras itu saya nggak tahan sekarang. Itu udah karena beliau sering sekali ngomong seperti itu kepada saya. Kalau udah kirtannya keras ngeredak begitu, beliau nggak tahan. Nah, saya ketularan dah nih. Ketularan dalam arti saya mulai peka telinga saya, nggak tahan lah kalau dengar lebih daripada itu gitu. Lebih daripada standar tertentu gitu. Udah saya nggak tahan, ya skeptis langsung pikiran saya, Rio langsung pikirannya, lebih baik saya pergi gitu. Nah, saya pernah tanya
beberapa yang mimpin kirtan dengan meredak begitu ya, dengan kirtan gitu. Katanya semangat gitu. Semangatnya buat siapa? Buat muasin siapa? Pelayanan kan, mimpin kirtan itu kan pelayanan ya. Buat siapa? Buat arca, buat Sri Krishna dalam wujud arca. Ya maaf aja, saya salah satu yang hadir itu nggak merasakan manfaatnya itu, malah ya. Tapi memang itu subjektif sifatnya ya. Bagi yang lain mungkin nggak apa-apa kirtannya sekeras itu, semeredak itu gitu. Tapi secara jernih saya bisa katakan level suara tingkat tertentu itu merusak telinga ya. Tapi kalau kita nggak ngeh, nggak sadar, kita nggak ngerasain rusaknya telinga kita itu. Pulang-pulang nguing dah telinganya. Saya ingat sekali dari kecil dulu di Krishna Balaram Ashram dulu, setiap pulang dari tempel itu pasti nguing telinga saya gitu. Dan baru belakangan setelah saya mencoba untuk menyadari itu, begitu keras itu saya pergi. Lebih baik saya amanin telinga saya, ini aset berharga buat saya mendengarkan. Ya, tapi itulah kenyataannya. Prabu dan Manggaji mungkin nggak menyadari, tapi telinga Prabu dan Manggaji itu terpapar suara yang berlebihan. Nanti tunggu waktu aja, ya tergantung kuat-kuatan seberapa kuat genderang telinganya. Ya, jadi kalau seperti itu, melakukan kirtan seperti itu untuk siapa? Itu pertanyaan saya ya. Ya silakan nanti dijawab dengan ini masing-masing. Ya. Tapi poinnya di sana, misalnya juga kalau di ashram, di tempel pelayanan bersama banyak penyembah, ada yang senior, ada yang junior. Yang junior baru belajar pelayanan, yang senior mengajari, kemudian ada yang nggak cocok, yang nggak tepat, dimarahin sampai kata-katanya menyakiti hati. Maksudnya apa? Itu melakukan itu untuk apa? Untuk siapa? Nah, kalau dengan konsep tadi itu kan kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk pihak lain. Nah, orang ini baru, apa sih yang dia butuhkan? Bagaimana perasaannya dia? Nah, itu kan kita berusaha memahami pihak lain ya. Bisa nggak kita melakukan sesuatu yang memang benar memberi manfaat kepada dia? Ya bukan kita hanya ingin memuaskan diri kita bahwa menegakkan posisi kita, saya senior, saya yang punya kuasa di sini. Nah itu relevansinya ya bagi kita, saya bawa ke sana bahwa konsep atau prinsip dasar pelayanan itu artinya adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan pihak lain, bukan kepentingan kita. Itulah prinsip dasar bakti, dan level tertingginya, ekstrimnya itu diperlihatkan oleh Srimati Radharani. Jadi itu yang bisa kita praktikkan, aspirasikan itu untuk bisa menjalaninya, mengembangkannya pada diri kita. Nah, itulah istilahnya juga kita semakin dimurnikan ya, semakin dimurnikan itu artinya kita semakin bisa melihat dengan jelas kebutuhan orang lain, pihak lain. Nah, jangan jauh-jauh kepada Sri Krishna begitu ya, harus kepada yang nyata, kepada sesama penyembah, kepada orang yang ada di sekeliling kita. Karena berdasarkan filsafat tadi bahwa pada tingkatan tertinggi seorang premi bhakta itu melihat segalanya adalah Krishna, manifestasi Krishna. Kan kita mau ke sana ya. Ya tinggal tahu caranya aja, tahu cara mempraktikannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada perayaan Radhastami kali ini. Kalau yang menunggu cerita Lila Krishna dan Radha itu kecewa, nggak ada ya. Jadi, saya mengajak untuk memahami basic prinsip atau prinsip dasar mengapa Srimati Radharani adalah penyembah tertinggi Sri Krishna. Jadi bukan hanya sekedar soal menyembah, memuja, tapi jauh lebih luas ya, jauh lebih dalam. Prinsip itu seperti apa? Itu bisa Prabu dan Manggaji nanti cermati kembali apa yang saya sampaikan tadi dan dipraktikkan, diterapkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalnya di keluarga itu pekalah kepada keluarga. Yang misalnya keluarganya nggak penyembah harus peka, jangan
nuntut mereka paham kita yang paham mereka. Nah, kalau sudah rasa itu coba diperhatikan begitu, dan saya lihat sudah cukup banyak juga yang melakukan seperti itu. Memang ada kasus-kasus di mana mereka bermasalah dengan keluarganya, tapi sebagian besar juga sudah paham itu, dan akhirnya malah mengundang rasa simpati yang luar biasa dari keluarganya. Sayang sekali keluarganya dengan anaknya yang ikut Hare Krishna. Ya ada dipungkiri juga ada masalah-masalah sebaliknya, benci sekali dengan anaknya gitu karena ikut Hare Krishna. Iya enggak? Ya, karena apa? Kita nggak peka gitu, kita nggak tahu, kita nuntut orang lain paham dengan apa yang kita pelajarin, apa yang kita praktikan. Padahal ajarannya nggak gitu, ajarannya kebalik, kita disuruh memahami orang. Ya karena kita kan belajar cinta nih, cinta itu kan basicnya memahami orang lain. Oke, itu Prabuddha Mataji. Ini waktunya sudah kita akan menyambut Arca juga. Jadi tidak ada kesempatan untuk tanya jawab ya. Nanti kalau ada yang komentar atau keberatan bisa secara personal. Terima kasih Prabuddha Mataji atas perhatiannya. Jadi saya mohon maaf juga kalau ada yang tidak berkenan. Saya nggak bermaksud untuk menyinggung atau apa. Tapi kalau dipahami seperti itu, ada yang merasa tidak berkenan mendengar, ya saya mohon maaf. Terantara Srimad Bhagavatam Mahapurana ki.